Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Yesus sanggup. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan, yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu, penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik, sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama, dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang saya kasihi, dari pembacaan firman Tuhan di atas, Yesus mengubah air tawar menjadi anggur, dengan menyuruh para pelayan mengisi tempayan-tempayan dengan air. Air berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tempayan berbicara mengenai hidup kita. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maknanya, isilah kehidupan kita penuh dengan firman Tuhan, sebab firman berkuasa mengubahkan. Dalam banyak peristiwa ajaib yang tertulis di Alkitab, Tuhan memakai alat sebagai sarana untuk melakukan mujizat-Nya. Tuhan memakai tongkat Musa untuk membelah Laut Merah. Bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun hingga berada di tepi Laut Merah. Mereka panik dan ketakutan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangan ke atas laut untuk membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Keadaan jadi berubah dari ketakutan menjadi sorak-sorai. Kemudian kisah lain di Alkitab, Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan,
untuk memberi makan 5.000 orang yang dalam keadaan lapar. Keadaan lapar berubah oleh mujizat Yesus. Dari bersungut-sungut, sekarang menjadi sukacita. Kisah lain dalam Alkitab, yakni tentang seorang janda di Sarfat, yang dalam keadaan krisis pangan dan paceklik yang terjadi, Tuhan memakai segenggam tepung untuk memelihara janda di Sarfat tersebut. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan kecewa, jangan putus asa, Yesus sanggup untuk memelihara kita. Keadaan putus asa berubah menjadi sukacita dan berpengharapan untuk dapat menjalankan kehidupan sampai keadaan dipulihkan. Tuhan dapat memakai apapun yang kita miliki untuk dapat mengubah keadaan kita lewat mujizat-Nya. Kita harus memahami bahwa kita semua pasti memiliki potensi, talenta, keterampilan dan kesetiaan. Semua itu dapat menjadi alatnya Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus yang sanggup mengubah dan mengatasi keadaan. Mujizat di Kana telah menginspirasi para murid. Mereka melihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus untuk pertama kalinya, sehingga memiliki iman kepada Yesus. Apa yang Allah kerjakan, biarlah juga menginspirasi kita untuk memperkuat iman kita. Biarlah iman kita bertambah di dalam Kristus. Injil Markus 9 ayat 23 menulis, "Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, percayalah, apapun keadaan kita di hari-hari ini, Yesus sanggup mengubah keadaan kita. Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Yesus, Dia Allah kita, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Engkau sanggup mengubah keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Berkatilah kami dan keluarga kami. Dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami dan usaha kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar di sepanjang hari ini, kami tidak melakukan hal-hal di luar kehendak-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami, untuk selalu berjalan, di dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala kejahatan dan tipu daya iblis. Sehat-sehatkanlah kami Tuhan, agar dengan tubuh kami yang sehat ini, kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati.
Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.